Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bisa dikatakan sebagai asam dan basa ya. Nah, kita ngambil contoh misalkan asam asetat kita tambahkan dengan air. Ya. Asam asetat itu merupakan salah satu senyawa dari asam karboksilat yang memiliki jumlah atom sebanyak 2. Sedangkan untuk penamaan IUPAC-nya itu adalah asam metanoat. Asam asetat sering digunakan sebagai apa yang namanya itu ya, yang ada di bakso itu sebagai pemanis ya. Cuka ya, sebagai cuka dari bakso. Nah, asam asetat dia memiliki struktur seperti ini. Nah, dia memiliki dua buah PB, maaf bukan dua PB tapi dua pasang ya, dua pasang. Kita bisa lihat yang oksigen ini. Nah ini ya, ini ada oksigen, dia punya dua pasang PB atau pasangan elektron bebas, di mana satu karbon berikatan dengan oksigen, ikatan rangkap 2 ya, ikatan kovalen. Sedangkan ada juga yang berikatan sama oksigen, berikatan ikatan rangkap 1. Kita bisa lihat gaya antar molekulnya yang terjadi itu dia mengarah ke oksigen ya, antara C dengan O rangkap 2 dia mengarah ke oksigen. Sedangkan untuk rangkap 1 juga sama, dia mengarah ke oksigen juga dikarenakan gaya antar molekulnya itu bersifat dipol-dipol. Nah, sedangkan untuk hidrogen dengan oksigen dia memiliki gaya antar molekul ikatan hidrogen, sehingga arah panahnya itu akan menuju ke oksigen. Nah, atom yang memiliki jumlah elektron yang banyak itu kita beri muatan parsialnya itu adalah negatif ya. Jadi kalau misalkan dia punya PB, nah itu bisa dikatakan sebagai muatan parsial negatif. Ini kita tulis di sini muatan parsial negatif, berarti yang ini juga muatan parsial negatif. Yang ini ini yang warna kuning itu adalah polar ya, atau dipol-dipol. Sedangkan untuk yang warna hijau ini ya, yang warna hijau itu adalah ikatan hidrogen gitu. Nah, sedangkan untuk air, nah struktur dari air ini dia dikelilingi oleh dua buah hidrogen dengan satu atom oksigen. Nah, strukturnya itu seperti ini ya. Ini ada oksigen, kemudian ada satu hidrogen dan satu hidrogen. Nah, karena di sini dia baru kepakai dua buah elektron, maka sisa 4 elektron pada atom oksigen. Berarti dia punya dua pasang PB atau pasang elektron bebas. Nah, karena dia mempunyai PB, berarti nilai dari muatan parsialnya adalah negatif ya. Nah, berarti ini negatif. Sedangkan untuk hidrogen itu adalah positif ya, karena dia tidak mempunyai PB atau pasangan elektron bebas. Dan di sini yang di sebelahnya juga positif. Nah, sedangkan untuk arah muatannya itu dia mengarah ke oksigen ya, karena gaya antar molekul dari oksigen lebih besar daripada hidrogen. Karena hidrogen sendiri itu adalah
non-polar. Sedangkan oksigen adalah polar atau dipol-dipol. Berarti mengarahnya itu adalah ke atas. Nah, untuk reaksinya itu gimana antara asam asetat dengan air? Maka pertama kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada asam asetat. Ditambahkan dengan air. Jangan lupa untuk menuliskan PEB ya, atau pasang elektron bebas. Nah, karena di bagian oksigen itu adalah muatan parsialnya adalah negatif, untuk bereaksi itu dia harus berlawanan. Jadi antara muatan parsial negatif dengan muatan parsial positif harus bereaksi. Jadi kalau misalkan ada muatan parsial negatif dengan muatan parsial negatif itu tidak akan terjadi. Ini minus, ini minus, dan untuk hidrogen adalah plus. Nah, maka pada atom hidrogen atau pada atom yang terluar itu bisa melepas, ya. Bisa melepas, gitu. Bisa melepas sehingga bentuk dari asam asetat akan menjadi ion asetat, karena satu hidrogen akan melepas dan satu hidrogennya lagi itu akan masuk ke dalam oksigen. Nah, nantinya satu pasang elektron akan digunakan untuk berikatan dengan hidrogen, gitu, sehingga strukturnya akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Berarti akan menjadi ion asetat ya. Nah, ini jangan lupa kasih PEB, karena dia melepas satu buah hidrogen, maka PEB dari si oksigen itu akan menjadi 6 dengan muatan formalnya itu adalah negatif. Nah, sedangkan untuk air itu akan ada penambahan akan ada penambahan satu buah hidrogen, sehingga dia mempunyai PEB sebanyak 2. Ya, dengan muatan formalnya itu adalah negatif. Positif ya. Nah, kenapa bisa positif? Ya, karena dia mempunyai 2 buah elektron. Ini kita tekan. Gue lagi video cuy. Gue nggak ini. Nah, karena dia mempunyai plus, maka elektron dari oksigen itu adalah 6 dikurangi 2 dikurangi setengah dikalikan total ikatannya. Total ikatannya itu ada 6. Ada 6 ya, berarti 3 ditambah 4 dikurang 3 berarti sama dengan positif 1. Nah, kalau positif 1 kita nggak usah menuliskan positif 1 gitu, kita hanya bisa menuliskan positif aja. Nah, maka bentuk reaksinya akan menjadi ini. Jadi ion asetat akan bertindak sebagai basa konjugasi, sedangkan H3O+ itu akan bertindak sebagai asam konjugat. Nah, berarti asam asetat itu bertindak sebagai basa, sedangkan air itu bertindak sebagai asam, gitu. Ini strukturnya, ini namanya adalah ion hidronium. Ya, ion hidronium.
gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dari turunan dari asam karboksilat ketika bereaksi dengan air, nantinya satu hidrogen akan berikatan dengan H2O. Nah, karena H2O itu dia struktur pada pusatnya itu adalah oksigen, dia mempunyai PeB pada oksigen itu adalah 4, maka satu pasang elektron itu akan berikatan dengan hidrogen, atau bisa disebut juga dipakai gitu. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Itu akan menjadi ion asetat dan juga ion hidrogen. Oke, jangan lupa untuk subscribe buat